Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Izhara Umroroh, saya dari kelas akuntansi 4 pagi A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekuitas pemegang saham atau laba ditahan. Nah, di sini ada pengertian laba ditahan. Laba ditahan adalah suatu laba yang diperoleh dari perusahaan, baik sebagian ataupun keseluruhan. Laba tersebut ditahan atau tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Uang dari laba tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali kepada perusahaan agar menjadi tombak utama dalam kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut, sekaligus untuk membayar utang-utang perusahaan. Laba ditahan dalam laporan neraca akan berada pada posisi pasifa. Keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ditahan tersebut diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Laba ditahan biasanya ada pada perusahaan perseroan terbatas atau PT. Kegunaan dalam mengetahui besarnya laba ditahan dalam suatu perusahaan adalah untuk mengetahui kinerja pertumbuhan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Kemudian ada manfaat laba ditahan. Yang pertama, untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu sumber biaya dalam membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. Yang ketiga, sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada para investor. Yang keempat, dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dalam prakteknya, laba ditahan mempunyai batasan-batasan. Batasan tersebut diantaranya 1. Batas hukum, yaitu batasan berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Batas kontraktual, yaitu batasan kontrak obligasi yang diapropriasi atau jumlah laba ditahan yang dicadangkan oleh perusahaan untuk kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, ada batas voluntari. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan. Dalam menentukan besarnya laba ditahan, pembuat keputusan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: yang pertama, adanya perubahan dalam pajak perusahaan. 2. Adanya perubahan dalam strategi bisnis dalam perusahaan tersebut. 3. Adanya perubahan dalam harga pokok penjualan atau HPP. 4. Adanya perubahan dalam biaya-biaya administrasi perusahaan. 5. Adanya perubahan dari penerimaan bersih. 6. Adanya perubahan dari besarnya jumlah uang yang dibayar kepada para pemegang saham atau investor yang berupa dividen. Selanjutnya ada pengertian dividen. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham di setiap akhir periode sebagai hasil dari saham yang ditanam oleh para pemegang saham dalam suatu perseroan. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham biasanya dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. Kemudian ada kebijakan dividen. Di antaranya yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki dalam perusahaan. Kemudian ada transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham. Dividen merupakan distribusi kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir, adanya pembagian dividen umumnya didasarkan pada akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau tambahan modal yang di-store. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya, baru sisanya untuk pembayaran dividen. 2. Likuiditas perusahaan. Salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen, karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan untuk membayar dividen. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman,
Hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dividen. 1. Dividen kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Sebelum membuat pengumuman, yang perlu diperhatikan oleh pemimpin perusahaan adalah tersedianya jumlah kas yang mencukupi untuk pembagian dividen tersebut. Contoh soalnya, PT Jaya pada tanggal 31 Desember 2013 mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp1.000 untuk setiap lembar saham biasa dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2014 kepada pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2014. Saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar. Maka jurnalnya saat pengumuman 31 Desember 2013, laba ditahan sebesar Rp1.000.000 di debit dan kreditnya utang dividen sebesar Rp1.000.000. Saat pembayaran 20 Januari 2014, utang dividen sebesar Rp1.000.000 di debit dan kas sebesar Rp1.000.000 di kredit. Yang kedua ada dividen aktiva selain kas atau dividen properti, yaitu apabila suatu perusahaan tidak memiliki kas yang cukup atau mempunyai kas namun akan digunakan untuk hal lain, maka pembagian dividen menggunakan dividen properti. Masalah yang timbul biasanya adalah menentukan nilai properti. Para akuntan biasanya menggunakan nilai pasar aktiva non-kas yang diserahkan sebagai dasar untuk mencatat. Apabila aktiva yang diserahkan tidak mempunyai nilai pasar, maka akan menggunakan nilai buku aktiva tersebut yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Yang ketiga ada dividen likuidasi, yaitu dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan. Dividen ini menunjukkan pengembalian modal atau investasi atas pemilik atau bukan dari pembagian laba perusahaan. Dividen likuidasi pada dasarnya bisa timbul dari donasi pihak pemegang saham. Tetapi pada umumnya, dividen likuidasi diperlakukan sebagai pengurang agios saham atau bukan laba ditahan seperti pembagian jenis lainnya. Contoh soalnya, PT Wijaya menerbitkan dividen pada pemegang saham biasa sebesar Rp1.200.000. Pengumuman dividen tunai itu menyatakan bahwa Rp900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Maka jurnalnya saat pengumuman, yaitu laba ditahan sebesar Rp900.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp300.000 di debit, utang dividen sebesar Rp1.200.000 di kredit. Pada saat tanggal pembayaran, mendebit akun utang dividen sebesar Rp1.200.000 pada akun kas sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya yang keempat ada dividen saham, yaitu pembagian dividen yang dibayarkan dengan disertai saham tambahan. Penting diketahui bahwa dividen saham tidak merubah apapun, baik proporsi kepemilikan saham maupun aktiva perusahaan. Apabila Dewan Direksi mengumumkan dividen saham, maka akan dikapitalisasi secara permanen sebagai tambahan modal di store. Dividen saham biasa dibagikan sebagai berikut. Yang pertama, dividen saham biasa yaitu dividen saham berupa saham yang jenisnya sama tanpa dipungut pembayarannya kepada para pemegang saham biasa atau dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua, dividen saham spesial atau khusus, yaitu dividen berupa saham yang jenisnya berbeda, misalnya dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Yang kelima ada dividen hutang atau dividen scrip. Dividen hutang atau dividen scrip adalah pembagian dividen dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa yang akan datang. Janji tersebut adalah salah satu bentuk utang wesel yang dicatat sebagai hutang. Dividen scrip dapat berbentuk bunga atau tidak berbunga dan bisa diperjualbelikan antar pemegang scrip atau antar pemegang saham.
Pada saat pembagian skrip diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen skrip atau utang wesel kepada pemegang saham. Pada saat pembayaran diadakan pendebitan terhadap utang dan pengkreditan terhadap kas. Apabila skrip berbunga, maka kas yang dipergunakan untuk membayar bunga harus diperlakukan sebagai biaya bunga dan tidak boleh sebagai bagian dari pembagian dividen. Contoh soalnya, PT Abadi mengumumkan pembagian skrip dividen sebesar Rp1.000.000 dan bunganya 10% dengan jatuh tempo 3 bulan kemudian. Maka jurnalnya pada saat pengumuman mendebit akun laba ditahan sebesar Rp1.000.000 pada akun utang dividen sebesar Rp1.000.000. Ketika jatuh tempo, utang dividen sebesar Rp1.000.000 dan biaya bunga sebesar Rp25.000 didebit dan kreditnya ada kas sebesar Rp1.250.000. Cara menghitung biaya bunga yaitu sama dengan 10% dikali 1 juta dikali 3/12 sama dengan Rp25.000. Selanjutnya ada 3 kategori yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham atau modal dasar. 2. Tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. 3. Laba ditahan. 2 kategori yang pertama, yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu kumpulan laba dan rugi sampai saat tertentu sesudah dikurangi dividen yang dibagi dan jumlah yang dipindahkan ke rekening modal. Dan yang terakhir ada pemecahan saham atau stock split, yaitu sebuah aksi korporasi yang telah dilakukan perusahaan yang sudah go public atau emiten untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Demikian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.